Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema teori dan kasus analisis peluang pokok dan leverage yang beranggotakan Fitriani Susi Wulandari dengan NPM 1910104134, Mita Awisyanti dengan NPM 1910104135, dan Fani Himatul Amalia dengan NPM 1910104136. Analisis pulang pokok atau break-even analysis. Analisis pulang pokok atau analisis impas atau analisis break-even adalah teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya, laba, dan volume penjualan atau cost profit volume analisis. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya total yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Secara umum, tujuan perusahaan adalah berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Namun, kita ketahui bahwa untuk memperoleh laba tersebut, kita harus mengeluarkan biaya, baik biaya operasi perusahaan maupun biaya yang dikeluarkan untuk investasi awal. Laba perusahaan didapat dari selisih antara penghasilan atau pendapatan yang diperoleh atau misalnya dari hasil penjualan produk dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam operasi perusahaan, biaya yang dikeluarkan perusahaan menurut perilakunya dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu biaya tetap atau fixed cost disingkat FC dan biaya variabel atau variable cost disingkat VC. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya selalu tetap untuk seluruh jumlah barang yang dihasilkan. Jumlah biaya tetap ini tidak tergantung pada perubahan volume penjualan atau jumlah barang yang dihasilkan, termasuk biaya tetap misalnya biaya sewa, biaya penyusutan, biaya bunga, gaji pimpinan, biaya asuransi, dan sebagainya. Biaya tetap ini akan tetap dikeluarkan walaupun tidak ada barang yang diproduksi atau dihasilkan. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume atau jumlah yang dihasilkan atau diproduksi. Oleh karena itu, biaya variabel merupakan fungsi dari kuantitas barang yang diproduksi atau FQ, yang termasuk biaya variabel misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keancara proses produksi seperti biaya listrik, biaya air, biaya pemeliharaan mesin pabrik, dan sebagainya. Apabila biaya variabel ini digambar dalam suatu grafik, maka bentuknya berupa garis lurus yang memiliki kemiringan positif. Menentukan break-even point. Untuk menentukan titik pulang pokok atau BEP dapat digunakan secara grafik dan secara matematis. 1. Menentukan BEP secara grafik. Untuk menentukan posisi BEP dalam grafik, maka perlu digambar variabel-variabel yang ikut menentukan BEP seperti biaya total atau biaya tetap dan biaya variabel dan pendapatan total. Pertama, kita menggambar grafik fungsi pendapatan atau TR. Seperti dijelaskan di muka bahwa grafik TR akan dimulai dari titik origin atau titik 0. Ketika perusahaan belum berproduksi, maka biaya totalnya adalah biaya tetapnya. Sedangkan FC merupakan biaya yang jumlahnya tergantung pada volume produksi yang dihasilkan, sehingga FC ini memiliki karakteristik grafik seperti grafik TR, di mana grafik ini dimulai dari 0. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar grafik BEP sebagai berikut ini, di mana keterangannya yang R merupakan revenue atau penghasilan, C merupakan cost atau biaya, TR merupakan total revenue atau total penghasilan,
TC merupakan total cost atau total biaya, FC merupakan variable cost atau biaya variabel, FC merupakan fixed cost atau biaya tetap, BEP merupakan break even point atau titik pulang pokok, Q0 merupakan kuantitas produk pada keadaan BEP atau dalam unit, RC0 merupakan penghasilan dan biaya pada keadaan BEP dalam rupiah. Menentukan BEP secara matematis. Untuk menentukan posisi BEP secara matematis dapat dicari formula atau rumus untuk mencari atau menentukan BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Kedua rumus BEP dalam unit dan rupiah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. BEP terjadi pada saat total pendapatan sama dengan total biaya atau TR sama dengan TC. TR merupakan harga per unit dikalikan kuantitas atau P kali Q. TC merupakan biaya tetap ditambah biaya variabel atau FC plus VC. VC merupakan biaya variabel per unit dikalikan kuantitas. Berikut ini merupakan rumus-rumusnya. Adapun keadaan BEP dalam rupiah dapat dicari dengan mengalihkan kuantitas pada posisi BEP dengan harga jualnya. Keadaan BEP dalam rupiah juga dapat dicari dengan rumus sebagai berikut ini. 3. Menentukan BEP untuk dua macam produk. Apabila perusahaan menjual dua macam produk atau lebih, maka komposisi atau perimbangan penjualannya, rasio kontribusi marginnya harus tetap. Rasio kontribusi margin merupakan perimbangan antara kontribusi margin dengan penjualan, sedangkan kontribusi margin merupakan selisih antara penjualan dengan biaya variabel. Dalam rumus BEP diperoleh BEP dalam rupiah sama dengan VC per 1 min VC per P. 1 min VC per S merupakan rasio kontribusi margin. Apabila dua produk memiliki rasio kontribusi margin yang berbeda, maka perubahan sales mix kedua produk tersebut akbah BEP. Tetapi apabila dua produk memiliki rasio kontribusi margin yang sama, maka perubahan sales mix tidak merubah BEP total kedua produk tersebut. BEP nonlinear. Pada keadaan nonlinear, maka dalam grafik akan didapatkan keadaan BEP lebih dari satu titik. Pada dasarnya, analisis biaya, volume, dan laba atau analisis BEP baik akan fungsi linear maupun nonlinear tidak berbeda. Perbedaan terjadi pada perilaku biaya dan pendapatan itu sendiri, sehingga mengakibatkan penggambaran grafiknya berbeda. Kemudian BEP untuk perencanaan laba. Sebenarnya BEP dapat menentukan berapa jumlah minimal produk yang harus dijual dan harga jualnya. Dengan mengetahui harga jualnya, kita dapat mengetahui besarnya margin of safety atau MOS yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan. Margin of safety MOS merupakan persentase batas penurunan penjualan sampai dengan keadaan BEP. MOS juga merupakan batas resiko penurunan penjualan hingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Analisis leverage. Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan, di mana dalam penggunaan aset atau dana tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau tetap. Penggunaan aset atau dana tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemegang saham. Dalam suatu perusahaan dikenal dua macam leverage, yaitu leverage operasi atau operating leverage dan leverage keuangan atau financial leverage. Penggunaan kedua leverage ini dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya. Dengan demikian,
Penggunaan leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Baliknya, leverage juga dapat meningkatkan risiko keuntungan. Jika perusahaan mendapat keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan pemegang saham. A. Leverage operasi. Leverage operasi timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi tetap. Biaya tetap tersebut misalnya biaya penyusutan gedung dan peralatan kantor, biaya asuransi dan biaya lain yang muncul dari penggunaan fasilitas biaya manajemen. Atau Degree of Operating Leverage atau DOL adalah persentase perubahan dalam laba operasi atau EBIT yang disebabkan perubahan 1% dalam output atau penjualan. Dengan demikian, maka tingkat elastisitas operasi pada unit sama dengan persentase perubahan laba operasi per persentase perubahan output penjualan, atau DOL Q unit sama dengan S min VC per S min VC min FC sama dengan Q kurung buka P min V per Q per kurung buka P min V min FC, atau DOL S rupiah sama dengan S min VC per S min VC min FC sama dengan EBIT plus FC per EBIT. Dengan keterangan DOL Q sama dengan DOL dari perusahaan, DOL S rupiah sama dengan DOL dari penjualan dalam rupiah. EBIT sama dengan laba operasi sebelum bunga dan pajak, P harga per unit, V biaya variabel unit, P min V margin kontribusi per unit, Q kuantitas atau unit barang yang diproduksi, FC biaya tetap, VC biaya variabel total, S penjualan. Laba operasi atau EBIT sama dengan Q min V kurung buka Q min FC. EBIT sama dengan Q kurung buka P min V min F. D. Leverage keuangan atau financial leverage. Leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atau penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham. Analisis indifferent atau analisis hubungan EBIT IPS. Indifferent merupakan analisis break-even dalam financial leverage adalah analisis untuk menentukan titik yang menunjukkan tingkat laba operasi atau EBIT yang menghasilkan laba per lembar saham atau IPS yang sama untuk dua pilihan struktur modal. Untuk menentukan titik indifferent atau titik impas EBIT atau IPS, alternatif pendanaan dimulai dari menghitung laba per lembar saham atau IPS dengan rumus sebagai berikut. IPS sama dengan EBIT min 1 dikali 1 min T min PD per NS, di mana IPS merupakan pendapatan per lembar saham, I bunga hutang obligasi tahunan saham preferen, T tarif pajak, dan NS jumlah lembar saham biasa. Kemudian penentuan titik indifferent. Untuk menentukan titik indifferent antara dua pilihan alternatif, pembelanjaan atau pendanaan dapat ditentukan secara matematis dengan menggunakan rumus umum IPS pada setiap alternatif sebagai berikut. Berikut merupakan rumus dan keterangannya. C. Leverage total. Leverage total atau sering disebut dengan leverage kombinasi merupakan gabungan atau kombinasi antara leverage operasi dan leverage keuangan. Artinya, kita melakukan dua langkah pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan EPS. Tingkat leverage total atau DTL perusahaan pada tingkat penjualan tertentu sama dengan persentase perubahan EPS yang diakibatkan persentase perubahan penjualan yang menyebabkan perubahan EPS tersebut. Jadi, DTL sama dengan persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan penjualan, atau dengan mengalihkan DOL dengan DVL, maka akan diperoleh DTL sama dengan DOL dibagi penjualan dikali DVL dikurangi EBIT. D. Rasio coverage. Salah satu cara mengetahui kapasitas hutang perusahaan adalah melalui analisis rasio cakupan. Kapasitas hutang adalah jumlah maksimum hutang di mana perusahaan mampu melunasi secara memadai. Rasio ini sebagaimana diketahui didesain untuk menghubungkan biaya-biaya keuangan perusahaan dengan kemampuan perusahaan untuk membayarnya.
Rasio berasal dari EBIT, periode tertentu dibagi dengan biaya bunga periode tertentu, dengan rumus interest coverage, sama dengan EBIT dibagi biaya bunga. Soal dan pembahasan. Suatu perusahaan memiliki biaya total rata-rata atau average total cost sebesar Rp1.000. Jumlah produk yang diproduksi sebanyak 7.500 unit. Laba yang diperoleh dari penjualan produk tersebut sebesar Rp3 juta. Apabila total biaya variabelnya sebesar Rp3 juta, maka A. Hitunglah nilai break-even point atau BEP dalam unit dan rupiah. B. Apabila biaya tetap total berubah menjadi Rp5 juta, berapa BEP yang baru? C. Berapa unit produk yang harus dijual sebelum perubahan soal B apabila perusahaan menginginkan laba sebesar Rp1 juta? Pembahasan A. Menghitung besarnya break-even point atau BEP. Total biaya yaitu jumlah unit dikali biaya rata-rata sama dengan 7.500 dikali Rp1.000 sama dengan Rp7.500. Laba yaitu Rp3 juta. Total pendapatan atau total revenue TR sama dengan jumlah unit dikali harga yaitu Rp10.500.000. Harga per unit sama dengan Rp10.500.000 dibagi 7.500 unit sama dengan Rp1.400. Biaya tetap yaitu biaya total dikurang biaya variabel sama dengan Rp7.500.000 dikurang Rp3 juta. Biaya tetap yaitu Rp4.500.000. Biaya variabel per unit sama dengan Rp3 juta dibagi 7.500 sama dengan Rp400. BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi harga min biaya variabel sama dengan FC per Pi per U dikurangi VC per U. BEP per unit yaitu Rp4.500.000 dibagi Rp1.400 dikurangi 400 sama dengan 4.500 unit. BEP sama dengan FC per 1 min VC per P yaitu Rp4.500.000 per 1 min 400 per 1.400. Kemudian BEP-nya Rp4.500.000 dibagi 0,7143 yaitu Rp6.300.000. B. Menghitung besarnya BEP bila biaya tetap naik menjadi Rp5 juta. BEP per unit sama dengan FC per P per U min VC per U sama dengan Rp5 juta dibagi 1 min 400 per 1.400 sama dengan 5 juta unit. BEP sama dengan Rp5 juta dibagi 1 min 400 per 1.400 sama dengan Rp7 juta. C. Menghitung produk yang dijual jika ingin laba Rp1 juta. Produk per unit sama dengan FC per laba dibagi P per U min VC per U sama dengan 4.500.000 plus 1 juta dibagi 1.400 dikurangi Rp400 sama dengan 5.500 unit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.